Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsalahu bil huda wa dinil haq. Wassalatu wassalamu ala habibil mustafa khairul bashar. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Alhamdulillah, segala puja, puji, syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana di malam yang penuh berkah, di tempat yang dikatakan ini merupakan darul mubarakah, berkah daripada maulid Al-Dhiya Ulami dan Ratib Al-Atas, yang dikatakan ulama-ulama Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengambil daripada sunnah Nabi Muhammad SAW, insyaallah memberkahkan kita. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat yang dilipat-lipatkan pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat yang mendekatkan kita kepada Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dikatakan di antara fadilah daripada salawat ini babul maghfirah, pembuka daripada ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama, al-fakir hormati Ustaz Andre, mata'an Allah bituli hayatih, mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah syafiahkan badan, Allah mudahkan segala urusan. Amin. Dan kepada antum hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan Allah pelihara dari segala kesusahan. Amin. Allah mudahkan segala urusan, Allah syafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita hidup mencari sesuatu di dunia ini yang dikatakan Allah yang menjadikan segala sesuatu. Kita di atas bumi ini berdiri tegak dari mulai kecil, dari lahir, mulai dititah sampai bisa berjalan, sampai kita seumur sekarang ini. Dikatakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ma khalaqtu hadza batila. Jadi kita disuruh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dikatakan Allah menyuruh? Karena Al-Quran. Dikatakan di sana Allah memberikan pengetahuan kepada kita manusia akan Nabi Muhammad, yang dikatakan di dalam ayat Al-Quran tersebut, wa ma arsalnaka ila rahmatalil alamin. Seorang nabi yang dikatakan dia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang Allah utus dari bangsa Quraisy di Arab sana, di Mekah Al-Mukarramah, yang dikatakan nabi lahir, yang diutusnya menjadi rasul. Dan tidaklah diutus rasul, Allah mengatakan wa ma arsalnaka, dan tidaklah aku mengutus engkau wahai Muhammad, wahai kekasihku, wahai rasulku, ila rahmatan lil alamin, terkecuali sebagai rahmat kepada seluruh alam. Kita di atas bumi ini, dunia ini, yang dikatakan di alamun nasut, alam manusia. Ada alamul jan, ada alam jin, atau dikatakan gaib, nggak kelihatan, termasuk malaikat gaib, ya. Ada dikatakan alamul malakut, alam malaikat. Makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar malaikat, yang dikatakan ini andai kata sayapnya ngebentang ke kanan itu ilal masyriq, dan sayap kirinya ilal maghrib, dari mulai tengah ini dunia sampai ujung baratnya, sampai ujung timurnya, itu bentangan sayapnya. Dikatakan di Al-Quran,
Masna, sulasa, waruba. Masing-masing ada sepasang 2, sepasang 3, dan sepasang 4. Jadi bukan sebelah kanan 2, sebelah kiri 3, bukan. Tapi 2 kanan, 2 kiri, 3 kanan, 3 kiri, 4 kanan, 4 kiri. Itu yang dikatakan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada bulu di sekujur tubuhnya yang sampai-sampai tidak terlihat kulit, hampir tidak terlihat kulit. Dalam satu itu bulu itu tumbuh 1000 rambut, begitu. Ini dikatakan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita ambil imtisan, kita ngambil contoh malaikat Zabaniyah yang dikatakan itu menyeramkan. Terus malaikat Malik alaihi salam yang itu ngurusin neraka. Yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan kita ngerti, memberikan kita pengetahuan ilmu agama, ilmu din yang dikatakan dinullah, agama yang datang dari Allah, Rasul yang diutus Allah untuk rahmat kepada seluruh alam. Nabi mengatakan ada di neraka itu malaikat Malik alaihi salam yang ketika itu Rasulullah Isra wa Mi'raj dikhabarkan ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Malik yang hanya sekali menarik bibirnya tersenyum terus kembali kepada muka malaikat Malik. Itu dikatakan malaikat Allah subhanahu wa ta'ala sebagai imtisal, sebagai pencontohan untuk kita ngerti. Ada satu malaikat lagi Zabaniyah yang dikatakan itu tidak berujung besarnya, begitu. Berarti Allah memberikan kita pengetahuan, diberitahu, diberi akal, dibedakan kita dengan binatang, dibedakan kita dengan malaikat, bahkan dibedakan kita dengan jin. Dan dikatakan al-alim Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bahwasanya Allah menjadikan makhluknya satu sama lain, tidak ada yang sama satu dengan yang lain. Kenapa Allah jadikan itu matahari? Karena ada rembulan, karena terus kaza wa kaza ada bintang. Akan tetapi satu dengan yang lain berhubungan. Itu hebatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengatakan dalam satu hadis qudsi, segala kehebatan yang Allah pertontonkan, Allah perlihatkan kepada kita. Allah katakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laulaka lama khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau, Allah mengatakan itu 3 kali. Laulaka, kalau bukan karena engkau, atau dikatakan di sana al-maksud laulakal habib, kalau bukan karena engkau kekasihku, dikatakan ma khalaqtu aflak. Lama khalaqtu aflak, maka tidak akan aku jadikan seluruh alam semesta ini, dikatakan diperuntukkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan itu alam jin kenal Rasulullah, malaikat-malaikat Allah ahlus sama mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita manusia ngerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita ini terkadang penuh dengan kotoran. Kenapa? Karena kotoran ini tempat yang pas di hati, dan iman dan kebaikan tempat yang pas di hati, tapi terkadang kalah dengan hawa nafsu. Dikatakan itu amarah, gak gampang menahan marah. Kalau orang kepengen baik, mendapatkan nafsul lawamah, ia tinggalkan perkara-perkara yang sifatnya merugikan dirinya, ia hijrah daripada amarah menuju ke nafsul lawamah yang dikatakan. Jadi ia ngerti bahwa andai kata aku tidur, terlalu banyak tidur, aku bisa gila. Ia harus bangun dari tidur. Dan terus dikatakan ketika ia banyak beraktivitas ngurusin dunia, akan sia-sia. Allah terangkan di Al-Quran, kana mubadziru ikhwanu syayatin. Sesungguhnya perkara dunia, segala sesuatu yang barang sedikit malah sedikit memikirkan akhirat, banyak-banyak memikirkan dunia, akhirnya hanyut dalam kerugian. Tidur terus, dia nikmati kehidupan dunia ini, dia rasakan, bahkan sampai berhayal pun hayal dunia. Na'udzubillah min zalik. Allah memberikan kenikmatan. Dikatakan ya ayuhan nafsul mutmainnah, dipanggil itu nafsu ketika di akhirat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sujud kau nafsu,
Nafsu mengatakan nafsi, nafsi. Aku, engkau, ya Allah, dikatakan. Itu sifat nafsu. Nafsu makhluk, hub cinta makhluk. Dunia seluruh ciptaan Allah makhluk. Karena huwa khalik. Karena Allah khalik yang menciptakan seluruh makhluk. Nggak ada sesuatu, segala apapun di luar yang Allah ciptakan. Ketika Allah mengatakan idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Inama amruhu, dikatakan di sana. Inama amruhu, ketika Allah menginginkan apa kehendak kita manusia, kita kepengen sesuatu, ya tidak ada upaya kita, Allah yang menentukan. Di saat kita melihat sesuatu, Allah yang memberikan cahaya mata itu keluar dari mata. Lihat orang-orang yang buta. Lain ketika kita melihat Al-Imam Al-Ghud bil Anfas, Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Allahumma sholli ala Muhammad. Zahir tak pernah melihat ini dunia, bersih pandangan matanya, itu zahir. Bagaimana dengan batin Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, hingga dikasihlah parasnya tampan rupawan. Habib dipanggil ketika zaman beliau hidup. Karena ketampanan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, maka dipanggil kekasih Habib Umar. Pertama dikatakan Habaib Zuriyah, disebut Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, yang merupakan syarah daripada Ratib Al-Attas. Gak punya karangan, la kitab wala wirid wa ila ratib. Gak ada karangan kitab ataupun aurat kecuali ratib yang dibuat Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tapi Allahumma sholli ala Muhammad itu dibuat 40 tahun oleh Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Siapa beliau? Dikatakan tinggal di Huraidah, wafat di Huraidah, di satu desa di Yaman Selatan, di Hadramaut. Ia mempunyai ayah wali, ia mempunyai kakek wali, sampai sambung nasabnya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena dikatakan zuriyah, karena dikatakan habaib, karena dikatakan anak keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan luar biasa kita ini duduk membaca Maulid Adhiyaul Lami, membaca Maulid Simtudurar, yang dikatakan dua pengarang Maulid ini zuriyah min abna Fatimah Zahra, anak daripada keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan Habib Umar bin Hafidh bin Syekh Abu Bakar, ya cucu daripada sahib inat Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhril Wujud. Dikatakan begitu luar biasa, yang diriwayatkan ketika Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim hidup, semua orang sezaman itu husnul khatimah, nggak ada yang su'ul khatimah. Itu magam yang dikatakan aulia ilah, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita di mana? Kita merasakan ini keberkahan yang Allah berikan. Kita menata hati kita, diri kita, hidup kita. Kenapa? Karena Allah memberikan jalan-jalan. Ketika kita meminta kepada Allah, mata nasrullah, kapan datang bantuan Allah? Gol, Allah menyuruh ala inna nasrullahi garib, datangnya bantuan Allah nggak lama. Begitu seorang Allah berikan mahfudah, Allah berikan pandangan, hatinya akan terbuka, akan ada pintu-pintu hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Dari mana? Percikan daripada berkah Nabi Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tidur kita ingin bermimpi Rasulullah, karena kita banyak berselawat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita terjaga, kita menghadirkan Rasulullah. Dikatakan Al-Insanul Kamil Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsi indal khayali Rasulullah ma'i. Ketika Habib Ali menghayalkan Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita harus ngerti bahwasanya Nabi segala-galanya untuk hidup. Ketika Nabi ditanya, di mana aku bersalawat kepadamu ya Rasulullah, setiap waktu Nabi mengatakan, berarti kita harus mengenali satu manusia yang Allah abadikan di Al-Quran. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terus disambung dikatakan, fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Keagungan Allah yang Ali mengatakan alhamdulillahil gawi sultanuh. Kerajaan Allah itu lihat alamul malakut,
kita di sini. Kita ngerti sejarah Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita ngerti Ka'bah, itu rumah leluhur kita Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita sujud salat yang dikatakan hukukul walidain, hak-haknya orang tua, wa haqqullah, apa segala sesuatu di dunia ini, seluruh alam semesta ini. Gak usah banding-bandingkan yang hitam yang putih. Kenapa? Karena Allah melepas itu awan di siang hari itu terlihat ketika malam itu pekat. Dan semakin malam bintang-bintang itu keluar, yang dikatakan sahabatul Rasul ka'anan najm. Itu kita kalau mengikuti orang-orang saleh yang bangun di malam hari, Al-Imam Junaid Al-Baghdadi begitu saleh, dan sebaliknya orang-orang toleh, orang yang jauh dari sajadah, sujud tahajud, dan itu yang dikatakan sa'atul ijabah. Dan seafdal-afdalnya sa'ah ketika seperti itu malam yaumu itsnin, hari Senin. Kenapa dikatakan? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti jarak hati kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedekat itu. Dan bahkan ketika Nabi akan berpindah hatinya ke alam roh, ketika Rasulullah akan wafat, apa yang dikatakan Rasulullah? Ummati, selalu kita dibawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti maulid Nabi Muhammad, kita membaca maulid, risalah, kisah tentang semasa hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah barang tentu dikatakan Rasulullah wafatuhu, meninggalnya Rasulullah, yang dikatakan manusia yang selama hidupnya, dan dikatakan sebelum Allah jadikan segala sesuatu, qabla yakhluqa Adam, sebelum dijadikan manusia ini Allah jadikan Nabi Muhammad berbentuk nur, cahaya. Oh, luar biasa. Berarti ada sesuatu yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala mengangkat roh Rasulullah. Kenapa? Karena kerinduan langit ketika itu, dan dunia harus melepas kepergian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika itu tengkar dunia, ribut dengan langit. Itu hampir itu waktu hancur-hancuran ketika itu. Terus ditentukan Allah, wahai bumi, kau akan ditinggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit, tapi tenang, kau akan diinjak anak keturunan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan hum amanul ardi faddakiri. Maka dikatakan seperti itu. Alim-alim, Al-Imam Bishr Al-Hafi, Al-Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i, aulia-aulia Allah, al-ulama-ulama ilah, ulama al-akhirah, yang kita sangat muhidah, kita sangat muhib, cinta kepada mereka untuk kita mendapatkan syafaatul udmah dari Imam Muhammad ibn Idris, Imam Syafi'i, dan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu pintu-pintu yang dikatakan bukan lorong, tapi jalan yang terang, Siratul Mustaqim. Bukan itu jalan yang dikatakan bagaimana, bukan itu rambut sehelai dibelah 7, tapi bagaimana amal ibadah kita selama di dunia. Kalau kita dekat dengan seorang manusia ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan selalu dekat selama-lamanya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan al-mar'u ma'aman ahab. Dengan apa kita akan berkumpul nanti? Dengan apa yang kita cinta. Andai hati kita jatuh kepada Rasulullah, Nabi mengatakan man ahya sunnati faqad ahabbani. Andai kata kita cenderung kepada hadis Rasul, mendengarkan perkataan Nabi, sami'na wa ata'na, bukan sami'na wa asaina, faqad ahabbani, orang itu mendapatkan kecintaan Rasulullah. Wa man ahabbani, dan dikatakan siapa kita mendapatkan kecintaan Rasul, kana ma'i fil jannah. Selalu Rasulullah meyakinkan kita, yang ahli sujud, yang ahli salat, yang apa selalu nggak lepas daripada wudu, yang dikatakan ini daripada kesenangan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu tawabina wa yuhibbul mutatahhirin, yang Allah mengatakan Allah sangat benar-benar senang orang yang banyak wudu. Begitu juga Hujjatul Islam Imam Ghazali mengatakan keutamaan air ini wudu, yang setiap tetes itu begitu besar pahalanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan nanti Allah melihat orang yang tidak lepas wudu ini
akan di belakang barisan wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ja'alna minhum. Dan orang yang beruntung yang apa? Selalu menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut Rasul, disebut Nabi Muhammad, orang yang menyebut namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menghidupkan sunnah Rasulullah, membaca ratib al-atas, membaca maulid simtudurar adalah yang dikatakan kita menghidupkan pula sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita beserta orang-orang soleh dan Allah jauhkan kita dari perkara-perkara toleh yang menjauhkan kita daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjauhkan kita daripada kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.